Lantas, apa kesiapan KPU dalam menggelar pilkada yang akan berlangsung besok ini, Pak? Sampai terakhir memang kalau kita periksa, Ada nggak, Pak, upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Ada target khusus nggak sih, Pak, di pilkada besok ini? nah kalau dari data yang ada sebenarnya biasanya Pak, ini H-1 hari H ini, Ya. Pak, hari pencoblosan. Apa yang harus teman pemilih ketahui sebelum menggunakan hak pilihnya, Pak? ya sebenarnya gini, kalau sudah H-1 kan tinggal menyiapkan diri saja, bagaimanapun juga kita tinggal waktunya hitungan jam, tapi tidak ada salahnya juga untuk ngecek lagi. Halo teman pemilih, apa kabar teman pemilih? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat dan tentunya semangat menyambut pilkada yang akan berlangsung besok ini teman pemilih. Nah, teman pemilih jangan lupa teman pemilih untuk like, subscribe, komen, dan share YouTube KPU RI supaya teman pemilih mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kepemiluan. Nah, teman pemilih di studio sudah hadir tamu yang sangat spesial. Ayo teman pemilih tebak, siapa tamu yang ada di studio hari ini? Tamu kita adalah Bapak Agus Melas. Bapak kita semua begitu ya. Ya, ayo tepuk tangannya dong di studio. Tepuk tangan yang di studio. Baik, Bapak sapa-sapa dulu teman Halo pemilih. teman-teman, halo Mbak Nona. Baik, halo Bapak. Apa kabar Bapak? Baik, ternyata tamunya nggak spesial. Spesial, menurut kita Oh, spesial ya. Gimana Ibu? Baik, Oke. teman pemilih. Jadi gini Pak, teman pemilih yang menyaksikan tayangan ini beragam pengalaman kepemiluannya. Ada yang sudah memilih berkali-kali, ada juga yang baru memilih ini Pak. Nah mungkin boleh dong di-spill Pak. Besok itu kita akan melakukan pemilihan apa saja dan ada berapa daerah yang melakukan pilkada serentak Pak? Ya, jadi teman-teman sudah nggak berasa ya. Jadi tinggal 1 hari lagi kita punya kesempatan di tahun 2024 ini untuk sekali lagi menggunakan hak pilih. Nah bedanya kalau di bulan Februari lalu kita memilih presiden, kemudian wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kalau tanggal 27 November atau Rabu besok, itu kita akan memilih siapa yang akan kita berikan kepercayaan untuk mewakili kita menjadi seorang gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota. Nah kebetulan untuk Rabu ini kita milih itu, dan kemudian yang akan menyelenggarakan pelaksanaan pemilu kepala daerah itu berlangsung secara serentak nasional di 545 daerah administrasi. Jadi ada 37 provinsi, karena daerah istimewa Yogyakarta itu tidak memilih gubernur, tetapi memilih bupati atau wali kota. Kemudian untuk DKI, Jakarta itu hanya untuk memilih gubernur, untuk wali kota atau bupati tidak ada. Nah yang lain di provinsi-provinsi dan kabupaten kota, maka setiap pemilih akan gunakan hak pilihnya untuk memilih siapa calon gubernur dan siapa calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Gitu. Banyak banget ya Pak, ada 545 Ya, daerah yang akan menggelar pilkada serentak. Lantas apa kesiapan KPU dalam menggelar pilkada yang akan berlangsung besok ini Pak? Ya, sebagaimana mandat undang-undang kan KPU memang sebagai penyelenggara pemilihan ya, atau dalam hal ini pilkada. Sampai terakhir memang kalau kita periksa sejak beberapa waktu tahapan-tahapan sudah berjalan, baik mulai dari pendaftaran pasangan calon, kemudian tahapan kampanye, sampai kemudian logistik pemilu, semuanya relatif sudah disiapkan dengan baik, termasuk juga penetapan daftar pemilih dan bagaimana kemudian mekanisme untuk teman-teman kalau menggunakan hak pilih misalnya pindah memilih. Nah itu sudah disiapkan, jadi relatif sebenarnya ya bisa dikatakan 100% lah sebenarnya teman-teman jajaran kita ya di KPU provinsi dan kabupaten kota sudah mempersiapkan perhelatan pilkada secara serentak nasional di tanggal 27 November 2024. Baik, itu untuk kesiapannya begitu Ya. ya Pak ya. Lantas bagaimana, ada nggak Pak upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Ada target khusus nggak sih Pak di pilkada besok ini?
Ya yang jelas gini, kalau dibandingkan pemilu nasional ya, sebagaimana kita ketahui, baik untuk Pilpres maupun Pileg, kan rata-rata 81-82% tingkat partisipasi masyarakat atau tingkat turn out dari pemilih. Nah kalau dari data yang ada sebenarnya biasanya secara nasional rata-rata tingkat partisipasi di pilkada itu biasanya di bawah rata-rata nasional. Meskipun nanti kalau di zoom in lagi gitu ya, untuk level provinsi, setiap provinsi dengan provinsi yang lain ataupun kabupaten kota yang satu dengan kabupaten kota yang lain mungkin variatif. Tapi memang paling tidak kalau di angka-angka 70-75% ya itu masih kita harapkan bisa. Nah kemudian bagaimana strategi untuk meningkatkan itu ya tentu sebagaimana kita berkaca juga pelaksanaan pemilu 2024 lalu, sebagian besar kan urusan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi yang juga melibatkan partisipasi dari masyarakat di sekitar stakeholder penting itu juga jadi satu benchmark tersendiri yang kemudian sekarang di pilkada juga direplikasi kan, mulai dari penggunaan kira pemilu, pawai budaya, kemudian sosialisasi ke beberapa segmentasi pemilih, termasuk juga misalnya secara generik kita berikan bahan sosialisasi berupa nonton film bareng untuk film Tepatilah Janji sebagai sequel kedua dari film Kejarlah Janji yang kemudian yang pada saat pemilu 2024 lalu kita juga tayangkan bersama-sama. Jadi kegiatan-kegiatan itu tetap dilakukan dan harapannya bisa mendongkrak partisipasi pemilih untuk pelaksanaan pilkada di provinsi maupun kabupaten kota di Indonesia. Baik, gitu. Pak, ini H-1 hari H ini Ya. Pak, hari pencoblosan. Apa yang harus teman pemilih ketahui sebelum menggunakan hak pilihnya Pak? Ya sebenarnya gini, kalau sudah H-1 kan tinggal menyiapkan diri saja, bagaimanapun juga kita tinggal waktunya hitungan jam, tapi tidak ada salahnya juga untuk ngecek lagi apakah teman-teman sudah terdaftar di daftar pemilih, ya, itu kan bisa cek DPT online-nya. Kemudian diperiksa juga apakah sudah dapat surat undangan dari KPPS tempat. Nah, kalau sudah ya sudah disiapkan, termasuk misalnya untuk podcast sebelumnya kita juga menyampaikan kepada teman-teman warga pemilih ya, apakah yang sudah pernah menggunakan hak pilih atau yang baru menjadi pemilih untuk pada saat masa kampanye itu kemudian mencermati program, visi misi dan kemudian tawaran kebijakan yang diajukan oleh masing-masing pasangan calon, karena itu penting dan itu nanti akan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari terutama yang di tingkat provinsi untuk teman-teman yang memilih gubernur, wakil gubernur ataupun pembangunan di tingkat kabupaten kota gitu untuk bupati dan wali kota di situ. Nah, kalau memang itu sudah dilakukan, ya sudah disiapkan saja untuk pagi hari untuk siap-siap gunakan hak pilih karena ini momentum yang akan kita tidak ulangi lagi sampai kemudian 5 tahun lagi ke depan baru kita akan berada di momentum yang sama. Ini momentum yang sangat luar biasa. Baik. Nah, jangan lupa teman pemilih jam 7 sampai jam 1 ya Pak ya. Betul. Jadi jangan datangi jam 2. Sudah tutup TPS-nya begitu. Baik, Pak, mungkin ini ada beberapa teman pemilih yang baru memilih atau mungkin juga ada beberapa yang kemarin sudah memilih dan ini adalah pemilihan keduanya, begitu. Kenapa kemudian teman pemilih itu harus datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya, Pak? Nah, yang jelas gini, ini memang ini satu kebijakan nasional. Ini desain sistem politik, pembangunan sistem politik dan juga pelembagaan sistem politik. Disepakati bahwa tahun 2024 desain sistem politiknya memang pemilihan atau pemilu dan pemilihan dilakukan secara serentak pada tahun yang sama. Kita sudah tuntaskan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD maupun DPRD provinsi dan kabupaten kota atau yang kita sebut sebagai pemilu nasional. Dengan segala dinamikanya kita sudah melewati perhelatan itu dan kemudian kalau pada saat teman-teman yang di pemilu nasional kemarin menggunakan hak pilih kan kita bicara banyak tentang isu-isu nasional tuh, bagaimana Indonesia melihat dirinya, bagaimana Indonesia memandang masa depannya, bagaimana situasi geopolitik dunia yang akan berdampak dan kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan tertentu yang mungkin
akan berdampak kepada keberlanjutan misalnya situasi ekonomi dan politik dunia. Semacam itu yang sifatnya global-global. Tetapi melihatnya kepentingan nasionalnya. Nah, yang pilkada ini akan sangat berbeda. Berbedanya karena bagaimanapun juga program, kemudian visi misi ataupun kebijakan yang akan ditawarkan oleh pasangan calon itu harus dikaitkan dengan suasana atau situasi yang sangat lokal. Misalnya di satu provinsi, misalnya kita di DKI gitu ya, kita kan lihat problemnya selalu urusannya tata kota, urusannya kemacetan, urusannya itu mungkin kesehatan kota, lingkungan itu mengemuka kalau di DKI. Mungkin di provinsi lain akan berbeda. Nah, tentu hal itu yang kemudian harus dicermati oleh para pemilih untuk kemudian mengidentifikasi, oh pasangan calon yang gubernur akan tawarkan ini untuk provinsi. Atau misalnya gini, provinsi-provinsi tertentu dengan sumber daya tertentu, bagaimana kemudian tawaran kebijakan yang dilontarkan oleh pasangan calon gubernur wakil gubernurnya untuk bisa meningkatkan potensi daerah, menjadi pendapatan asli daerah dan kemudian meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, termasuk juga nanti untuk teman-teman yang menggunakan hak pilih untuk memilih bupati, wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota. Jadi skopnya lebih mikro lagi kan dibandingkan provinsi. Jadi langsung itu urusannya transportasi lokal, kemudian sarana prasarana, fasilitas yang dibutuhkan dan kemudian situasi kota yang kemudian sangat membantu banyak pihak untuk kemudian merasakan ada dampak. Nah, itu yang paling penting untuk memeriksa teman-teman pemilih, baik untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, isu-isu apa yang ditawarkan oleh mereka dan kaitkan dengan problem-problem apa yang muncul di wilayah setempat. Nah, itu yang paling penting. Baik, gitu. Jadi pastikan teman pemilih memang menggunakan hak suaranya begitu ya Pak ya? Oh, kalau itu sangat kita sarankan, sayang. Baik, kalau saya pribadi kenapa harus datang ke TPS mungkin buat teman-teman generasi Z ini Pak, karena ada banyak promo Pak. Oh gitu. Promo pilkada biasanya. Ini tadi teman-teman di sini juga pada ngecek ya Pak. Oh, iya, ada ya? promo apa Mas Irul? Promo kereta api, kemudian ada buy one get one free begitu Pak untuk minum-minuman kekinian seperti itu ada banyak. Jadi juga bisa dimanfaatkan ini untuk teman-teman pemilih ya. Baik Pak, ada istilah politik semakin menghangat, hoax akan semakin meningkat. Nah, tensi politik pasca pencoblosan ini kan masih terus menghangat Pak. Tidak menutup kemungkinan hoaxnya juga akan meningkat. Nah, bagaimana teman pemilih bisa membedakan mana yang berita benar dan yang tidak benar Pak? Ya, yang namanya tensi politik biasanya diiringi dengan berbagai informasi ya, yang terutama ditransmisi melalui banyak media, terutama media-media sosial. Nah, tinggal satu saja, kalau sebenarnya KPU ya untuk sejak pemilu 2024, kalau berkaca dari pengalaman 2019 memang ada kekhawatiran hoax, misinformasi, disinformasi itu makin meningkat. Tetapi kita juga sekaligus punya harapan besar waktu itu kalau kita lihat peta kependudukan kita, karena Gen Z gitu dan generasi milenial yang sangat ramah dengan teknologi informasi itu justru bisa dioptimalkan perannya untuk memfilter apakah informasi yang beredar itu atau kemudian yang masuk dan diterima anggaplah di gadget kita itu informasi hoax atau bukan. Nah, itu sebenarnya pengalaman 2024 lalu yang pemilu nasional, kekhawatiran kita akan maraknya hoax, kemudian misinformasi, disinformasi itu makin berkurang. Tentu ada peran dari penyelenggara pemilu dengan kementerian lembaga terkait untuk kemudian meredusir itu, tapi kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi karena ternyata teman-teman muda sangat membantu kita ya untuk meredusir, kalau tidak bisa menghilangkan sama sekali, jadi mengurangi, meminimalisir potensi-potensi maraknya hoax. Misalnya gini, biasanya mereka ngecek tuh, kalau ada satu informasi, mereka akan periksa apakah itu bisa dimulai dari diperiksa apakah informasi tersebut berasal dari KPU atau sumber-sumber resmi. Kalau sumber resmi, maka informasi itu bisa dipastikan bukan hoax, informasi itu benar. Dan kalau misalnya ada informasi hoax yang keluar, biasanya kita juga langsung counter itu, dan juga kita juga banyak dibantu oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk cek fakta segala macam. Itu sih sebenarnya. Dan sekarang juga banyak fitur cek fakta di media-media mainstream juga ya Pak. Betul. Ya.
Baik, dan jangan lupa teman pemilih juga jadikan media sosial atau website KPU sebagai rujukan pertama dan utama Ya, begitu ya ya Pak ya betul khususnya. itu. Baik Pak, jika teman pemilih ingin mengetahui hasil pilkada, di mana mereka bisa mengaksesnya Pak? Ya, jadi memang nanti akan ada tuh kalau yang kemarin itu kan ada aplikasi Sirekap ya, itu tetap dioptimalkan. Tapi nanti di laman resmi KPU, baik di KPU RI maupun KPU masing-masing provinsi dan kabupaten kota, hasil itu juga akan muncul. Dan tetap prinsipnya rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari paslon di pilkada dilakukan secara berjenjang. Jadi nanti harapannya kalau kita sih mendorong ya, apa yang kemudian dianggap sebagai praktik baik pada saat pelaksanaan pemilu 2024 lalu, di mana proses rekapitulasi kalau di tingkat TPS kan langsung disaksikan ya untuk jaga itu. Tapi kemudian rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang di lapisan-lapisan di atasnya mulai dari PPK, kemudian kabupaten kota dan tingkat provinsi itu sedapat mungkin kalau memang rapat plenonya memang dilaksanakan terbuka, tetapi kan tidak semuanya bisa masuk kan karena biasanya itu untuk penyelenggara, kemudian untuk peserta atau saksi ya, ataupun pengawas pemilu dan pemantau. Tetapi saya kira kita bisa praktikkan misalnya live streaming yang seperti pemilu 2024 lalu itu sangat membantu publik kita semua untuk memitigasi bagaimana kemudian proses-proses informasi yang berkembang pada saat penyelenggaraan pilkada terutama rekapitulasi bisa diketahui oleh banyak pihak. Kalau ada masalah bisa langsung ditelusuri, kalau ada problem bisa langsung dicarikan pemecahan di sana. Saya kira di situ. Berarti sangat aksesibel ya Pak ya, dan Oh iya, transparan itu kewajiban ya. kita Iya. itu kewajiban kita. Sangat aksesibel dan transparan sebagai tanggung jawab moral KPU Persis, begitu. ya. Baik, kita sudah berada di penghujung segmen, Oke. Bapak. Apa pesan khusus bagi teman pemilih H-1 jelang pencoblosan, Pak? Teman-teman jangan lupa kalau misalnya sudah memeriksa program-program dari pasangan calon dan udah mulai punya lah pilihan-pilihan tertentu, itu rahasia dan kita harus punya kewajiban menghormati pilihan itu. Kemudian kalau sudah memeriksa apakah terdaftar sebagai pemilih di TPS mana, dan kemudian apalagi kalau sudah menerima surat undangan, jangan lupa ya kalau bisa malam ini nggak usah begadang lah. Besok bangun pagi dengan segar, kemudian gunakan hak pilih, menambah pemilihan dengan situasi yang riang gembira. Setelah itu ya kita akan menunggu bersama-sama untuk menerima siapa pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota yang akan mewakili daerah teman-teman masing-masing. Jadi gunakan hak pilih karena ini momentum penutup dalam konteks pembangunan sistem politik, pelembagaan sistem politik melalui pemilu dan pemilihan secara serentak nasional yang semuanya dihabiskan di tahun 2024. Ini momen terakhir kita. Habis itu ya kita bertemu 5 tahun mendatang dengan momen-momen yang kira-kira kurang lebih sama gitu. Saya kira di situ. Baik, terima kasih Bapak Agus Mela sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio podcast KPRI dan memberikan wejangan ke teman pemilih. Dan terima kasih juga teman pemilih yang sudah setia bergabung hingga akhir segmen ini. Saya Nona Evita, host podcast KPRI undur diri. Sampai jumpa di podcast KPRI episode berikutnya. Podcast KPRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Jumpa.